Apps 15. Selidiki pria itu. Setelah pembicaraan tadi Fatimah tak mau lagi bertanya. Dia lebih baik diam. Jika itu memang baik. Mereka berdua duduk berdua di balkon kamar. Bermesraan ditambah dengan musik, siapa saja yang mendengar pasti akan terhanyut dalam lembaga asmara cinta. Baiklah Mas. Fatih tidak akan bertanya lagi jika itu memang demi kebaikan. Ucapnya seraya berdiri di dekat pagar balkon melihat gemerlap lampu-lampu berwarna-warni. Terima kasih Dek. Adri memeluk tubuh istrinya yang selalu pengertian. Dek, apakah boleh jika Mas jenguk bebinya? Sambil mengelus perut Fatimah. Sedangkan Fatimah sudah tahu apa maksud dari perkataan suaminya. Adri masih menunggu jawaban dari sang istri. Tak lama kemudian Fatimah menganggukkan kepalanya. Beneran kamu mau main sama Mas? Ucapnya dengan senang. Seketika muka Fatimah bersemu merah mendengar perkataan Adri yang agak gimana gitu. Ih Mas. Ya sudah ayo. Saat Fatimah yang mau protes kembali sudah didahului oleh Adri yang sudah mengangkat tubuh Fatimah dan membawanya ke atas ranjang mereka yang menjadi saksi bisu cinta mereka. 1 jam Fatimah melayani asteris suaminya. Kini matanya mulai berat diakibatkan kelelahan karena kegiatan yang mereka lakukan barusan. Dek, kamu sudah tidur. Ucap Adri membalik tubuh sang istri dan ternyata benar saja. Nafas Fatimah sudah teratur. Pof Adri. Dek, maafkan Mas ya. Jika sifat Mas selama ini sering plin-plan. Kadang marah kadang romantis. Tapi Mas bersyukur Dek. Kamu masih mau bertahan di sisi Mas. Entah sampai kapan pertahanan itu kokoh. Meskipun nanti kamu mau pergi dari Mas, aku tak akan pernah mau melepaskanmu. Karena hanya kamu dan anak kita yang selalu menjadi sumber kebahagiaanku yang dikasih oleh Sang Pencipta. Suatu saat nanti kamu pasti tahu semuanya. Kenapa Mas bersikap seperti ini dan kenapa juga Mas tak mau memberitahu alasannya. Inilah cara Mas sendiri melindungimu dan anak kita. Jadi Mas mohon jangan keluarkan air matamu ini karena Mas sakit jika melihatmu bersedih. Ucapnya di dalam hati sambil mengelus pipi sang istri dan menggeserkan surai hitam dari wajah Fatimah. Kini Adri sudah memantapkan hati bahwa cuma satu wanita yang kini ia cintai, yaitu wanita yang lagi tertidur di hadapannya dan juga sedang mengandung anaknya. There is no greater light that could guide me than the love that you have brought into my life. Tidak ada cahaya yang lebih baik yang dapat menuntunku daripada kasih sayang yang telah kau bawa ke dalam kehidupanku. Ucapnya seraya mencium kening Fatimah. Setelah itu turun ke perut yang masih polos itu. Nak, jaga terus bundamu ya. Jangan nakal ya. Cukup ayah saja yang sering menyakiti hati bunda. Jangan kamu ya. Jadilah jagoan kecil yang kuat untuk ayah dan bunda nanti. Kap, tes. Ciuman Adri mendarat di perutnya sang istri dan diiringi oleh air matanya yang jatuh. Setelah itu dia pun mensejajarkan tubuhnya dengan Fatimah dan tertidur mengejar alam mimpi. Terima kasih Mas. Kamu sudah berubah sekarang. Aku beruntung menjadi istrimu. Walaupun dulu sering kau sakiti. Tapi sekarang kamu telah memberikan kebahagiaan yang berlimpah. Aku akan berusaha semampuku untuk bertahan meskipun aku tak tahu maksud semua peristiwa ini. Malam ini sepasang suami istri mengungkap isi hati mereka masing-masing walaupun itu hanya diucapkan saat yang satunya tertidur dan tak mendengar. Mas bangun, waktunya salat subuh. Menggoyangkan tubuh Adri. Lenguhnya. Adri membuka matanya dan melihat Fatimah yang sudah rapi dan cantik dalam menggunakan mukena berwarna putih polos. Sebentar deh Mas, cuci muka dan gosok gigi dulu ya. Abis itu baru ambil wudhu. Ucapnya panjang lebar tapi mata masih tertutup. Fatimah hanya menggelengkan kepala melihat suaminya yang sedang berjalan menuju kamar mandi dengan berjalan dengan sempoyongan. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Adri keluar menggunakan baju koko putih dan dipadukan oleh sarung berwarna hijau botol dan tak lupa peci berwarna hitam menambah kesan tampan bak pangeran di matanya Fatimah. Masya Allah, tampan sekali suami hamba. Ucapnya dengan lirih ternganga. Mas tahu Mas tampan dek. Enggak usah kayak gitu.
Semua yang ada pada diri Mas semuanya hanya untukmu. Begitu juga yang ada di dirimu juga semuanya hanya untuk Mas. Tambahnya. Tapi Fatimah masih diam. Semua yang diucapkan suaminya itu tak semuanya dia yang punya. Contohnya kini ia berbagi suami kepada madunya yaitu Bianca. Tapi sekarang ia akan lebih berusaha keras lagi untuk ikhlas dengan semua yang telah ditakdirkan. Siap dek. Insya Allah mas. Mas berangkat ya. Setelah Fatimah memberikan tas kerja kepadanya. Iya mas hati-hati. Iya istriku. Jangan nakal ya. Sambil mencium hidung Fatimah dan kening. Semua itu tak luput dari pandangan ketiga orang yang sedang di hadapan mereka yaitu siapa lagi kalau bukan Bei Sung, Tommy dan Mang Diman yang melihat aksi romantis sepasang suami istri yang lagi dimabuk asmara. Deheman Tommy untuk mengakhiri acara romantis mereka. Karena melihat waktu yang hampir saja mendekati waktu janjian mereka dengan Tuan Liam. Maaf Tuan kalau saya lancang. Karena ini hampir masuk waktu janjian Tuan dengan Tuan Liam. Jelasnya. Astagfirullahalazim. Mas pamit kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Mobil pun berjalan perlahan meninggalkan perkarangan rumah mereka. Setelah melihat mobil suaminya hampir tak terlihat lagi. Fatimah pun masuk. Hari ini ia akan senam untuk bumil. Sedangkan dalam mobil, Tom apakah Tuan Liamnya sudah sampai di kantor? Masih sibuk dengan tabletnya. Belum Tuan. Mungkin juga sebentar lagi mereka sampai. Aku hampir telat. Ucapnya dengan lirih dan tersenyum mengingat kegiatan mereka pagi tadi. Benar kata orang kalau kita melakukannya di pagi hari akan menambah energi dan keceriaan untuk menjalin hari-hari. Iya tapi saya masih jomblo bos. Saya iri kalau melihat pemandangan seperti tadi. Serasa ingin punya istri juga. Ucapnya dalam hati tersenyum membayangkan dia juga disayang dan dicintai oleh istri. Serta dilayani dengan baik seperti istri tuannya. Hei, lihat jalan Tom. Peringat Adri. Astagfirullahalazim. Cit. Bunyi rem mobil. Tok-tok. Masuk. Maaf Pak ini berkas tentang perkara penceraian. Dinda menyerahkannya kepada Asmi. Iya Din makasih. Setelah itu kembali memeriksa berkas lain. Kalau begitu saya pamit keluar Pak. Diangguknya kepala Asmi. Halo. Kita makan yuk. Entar siang di kafe biasa. Baik. Ya elah Az. Loh datar bener jawab pertanyaan gue. Protesnya. Terus gue harus kayak gimana sih Dion? Ucapnya dengan kesal. Haha emosian sekali lo men. Ya sudah gue tunggu nanti. Tut. Panggilan berakhir. TTT. Asmi bingung dengan sahabatnya itu. Suka telpon dulu dan juga semaunya memutuskan sambungan. Daripada pusing mikirinnya. Mending aku lanjuti ini saja. Daf bunyi mobil bagian depan seperti sedang menabrak sesuatu. Apakah Tuan baik-baik saja? Alhamdulillah Tom. Maaf Tuan atas kesalahan saya. Ucap Tommy dengan menundukkan kepalanya. Iya lain kali hati-hati. Oh iya Tom. Coba periksa bagian depan apa yang telah kita tabrak. Baiklah Tuan. Tommy turun dari mobil untuk mengecek apa yang tadi sempat ditabraknya sampai menimbulkan suara. Astagfirullah. Ucapnya dengan lirih. Melihat ada seorang pria yang sedang terduduk dan kopernya sudah jauh terpental. Untung saja saat ini jalanan agak lumayan sepi. Maaf Tuan. Atas kecelakaan ini. Tommy langsung membantu pria itu berdiri. Saat ini pria itu sedikit terluka di bagian telapak tangan dan lutut kaki. Tidak apa-apa Tuan. Ucapnya dengan sopan sembari menampilkan senyum. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit Tuan? Untuk periksa apa ada yang lebih berbahaya. Tidak apa-apa Tuan. Ini cuma luka kecil. Bagaimana Tom? Ucap Adri keluar memakai kacamata hitam. Bagai disambar petir di siang bolong. Adri tahu siapa pria ini. Ya dia adalah selingkuhan istri keduanya yaitu Bianca. Maaf Tuan atas kesalahan asisten saya. Iya Tuan. Saya juga minta maaf. Kalau bukan tadi saya sibuk dengan HP mungkin kecelakaan ini tak akan terjadi. Tambahnya.
Setelah urusan selesai, Adri langsung melajukan mobilnya ke perusahaan. Sedangkan pria tadi dengan senang hati menuju apartemennya untuk menunggu kedatangan sang kekasih. Karena tak sempat menjemputnya di bandara tadi. Tok-tok. Kebetulan Fatimah saat ini duduk di ruang tamu. Jadi dia sendiri yang membukakan pintu. Assalamualaikum. Ucap Mama Mirna sambil menenteng sebuah boks makanan. Waalaikumsalam Mama. Mari masuk Ma. Sini biar Fatih yang bawahnya. Enggak usah nak. Mama Mirna langsung berjalan menuju dapur dan mulai sibuk mengeluarkan bawaannya tadi. Masya Allah Ma. Ucapnya dengan berbinar melihat apa yang telah dibawa oleh mertuanya tadi. Kamu suka nak? Iya Ma. Suka banget malah. Mama Mirna hanya geleng-geleng kepala melihat Fatimah yang hampir saja meneteskan air liurnya. Saat melihat rujak dan lain-lain khusus untuk ibu hamil. Ya sudah, ayo kita makan di depan televisi tadi. Fatimah pun membantu sang mertua membawa makanan yang telah disajikan tadi, dibantu juga dengan Bei Sung. Ayo nak, dimakan. Bibi juga atuh makan makanannya. Tawarnya. Makasih nyonya. Ayo Bei makan. Ajak Fatimah. Maaf non. Bibi masih ada kerjaan di belakang. Saya permisi nyonya. Mama Mirna hanya menganggukkan kepala. Karena percuma mengajak Bei Sung, pasti tak pernah mau gabung. Seakan malu karena ia adalah pembantu. Padahal keluarga itu tak pernah memandangnya seperti itu. Nak, bagaimana keadaan calon cucunya Mama? Fatimah langsung memberhentikan kunyahannya. Alhamdulillah Ma. Babynya baik. Syukurlah kalau begitu nak. Nak, kamu beneran tak ada masalah apapun dengan Adri suamimu? Ucapnya dengan hati-hati. Enggak kok Ma. Selama ini Mas Adri baik kok sama Fatih. Dengan menampilkan senyum manis. Tapi kenapa perasaan Mama khawatir deh sama kamu? Dek, maafkan Fatimah. Bohong sama Mama. Fatih nggak mau membongkar aib rumah tangga Fatih sendiri. Selagi Fatih bisa mengatasinya, Fatih akan berjuang sendiri. Sudah Ma, jangan banyak pikiran. Masa menuduh anak sendiri? Candanya. Ish, kamu ini. Nak, kamu mau nggak temenin Mama ke mall? Bagaimana ya Ma? Fatih kan belum izin sama Mas Adri. Ucapnya seperti sedang berpikir. Sudah, izin dulu sana. Dorong Mama mertua. Fatih ke atas dulu ya Ma. Mau telpon Mas Adri dulu. Dianggukin oleh Mama Mirna. Fatih beranjak dari duduknya, berjalan menaiki tangga dan sampai di kamarnya. Dia langsung mengambil handphone dan, halo, assalamualaikum Mas. Tanda pisah. Fatih, izin boleh nggak ikut Mama pergi ke mall Mas? Tanda pisah. Iya Mas. Ingat makan siang nanti ya Mas. Jangan diabaikan, nanti sakit. Muka Fatimah langsung bersemu merah mendengar godaan dari suaminya. Sudah ah. Mas, Fatih malu tahu. Adri masih saja sempat menggoda istrinya walaupun sekarang dia lagi ada kerjaan. Sayang. Ayo nanti siang panas. Ucap Mama Mirna di depan pintu kamar menantunya. Karena ditunggu-tunggu tidak keluar. Jadi dia memutuskan untuk menghampiri Fatimah. Iya Ma. Sebentar. Ucap Fatimah menjauhkan sedikit handphonenya dari hadapannya. Mas, sudah ya. Tanda pisah. Iya Mas. Assalamualaikum. Panggilan berakhir. Ceklek. Hehehe. Fatimah cengengesan saat melihat wajah mertuanya yang lumayan lama menunggunya. Sudah telponan ya? Alhamdulillah sudah Ma. Ayo kita pergi nak. Iya Ma. Ayo. Fatimah langsung menggandeng tangan mertuanya itu. Tapi Mama Mirna menahannya, dimelototkan matanya melihat penampilan Fatimah. Kamu mau pergi pakai baju kayak gitu nak? Seketika Fatimah langsung melihat penampilannya. Astagfirullahalazim. Fatih, ganti baju dulu ya Ma. Fatimah malu dua kali dengan mama mertuanya. Bagaimana tidak, yang pertama dia lama menelpon suaminya tadi dan kedua ini dia masih memakai daster ya walaupun sudah mandi. Tadi Fatimah lebih memilih daster karena pikirnya dia hanya di rumah saja. Iya Mama, tunggu di bawah ya. Setelah selesai drama tadi, akhirnya mertua dan menantu itu melajukan mobilnya ke mall yang dituju tadi. Sedangkan di ruang kerja yang mewah,
Tommy bergidik ngeri melihat Adri yang dari tadi masih saja senyum-senyum sendiri. Sejak berangkat kerja tadi dan hampir menyebabkan mereka kecelakaan karena Tommy yang masih setia melihat ekspresi tuannya. Maaf tuan kalau saya sedikit lancang. Iya ada apa Tom? Telah sadar dari lamunannya. Apakah saya perlu menyelidiki pria tadi? Ucapnya dengan serius. Iya kau terus awasi kemanapun dia pergi. Ada semburat kemarahan yang terpancar di wajahnya Adri. Tommy sudah tahu apa sebabnya. Baiklah tuan. Tommy pun pamit permisi. Setelah kepergian Tommy, Adri memikirkan rencana sesuatu agar dia bisa lepas dari jeratan maut wanita itu. Kita lihat saja nanti. Ting tong. Bunyi bel dipencet. Saat ini pria itu sedang selesai mandi. Jadi dia hanya memakai handuk yang melilit di pinggang. Ceklek. Hai baby. Ucapnya dengan tersenyum manis. Kamu baru mandi Hani? Iya karena tadi ada masalah di perjalanan. Bianca langsung melihat ada luka di kedua telapak tangannya. Ya ampun. Bianca langsung membawa kekasihnya untuk duduk di sofa. Sudah nggak usah khawatir baby. Tadi sudah aku obati kok. Saat melihat kekhawatiran di wajah Bianca. Ini kenapa bisa sampai begini sih Pram? Ucapnya dengan marah. Ya namanya adalah Pram dia adalah kekasih gelapnya Bianca. Dulu dia tinggal di Paris dan kembali lagi ke tanah airnya. Karena suatu masalah jadi dia memutuskan untuk menetap di Paris agak lama. Bianca kenal dengan Pram waktu itu dia ada job jadi model di sebuah majalah yang langsung dipimpin oleh perusahaan Pram. Dari situlah Pram dan Bianca dekat. Walaupun Pram masih mengharapkan seseorang dari masa lalunya. Ya sudah kalau begitu. Kita makan keluar yuk Hani. Ajak Bianca saat tahu siapa yang menabrak kekasihnya. Walaupun tadi sempat terkejut bagaimana tidak yang menabrak kekasihnya adalah suaminya sendiri. Tapi baby kamu nggak rindu gitu denganku. Menarik tangan Bianca yang saat ini Bianca sedang berdiri ingin pergi. Tapi Pram langsung mencegahnya. Aku itu sangat rindu sama kamu Hani. Tapi kamunya kan baru sampai pasti capek. Dengan pengertian. Shoot. Pram langsung menarik tangan Bianca dan wanita itu pun langsung terduduk di pangkuannya Pram dan pria itu langsung menyambar bi-asterisnya Bianca dengan kasar dan menuntut. Inilah yang sangat disukai Bianca dengan kekasih gelapnya ini. Akhirnya mereka berdua melanjutkan kegiatannya di dalam kamar yang mewah di apartemen Pram. Nak coba kamu pakai yang ini. Ucap Mama Mirna memberikan pakaian yang membuat mata Fatimah hampir keluar. Ma kenapa harus baju kayak gini kan banyak gamis yang bagus-bagus atuh. Ucapnya dengan lembut. Sang mertua langsung tersenyum devil ke arah Fatimah. Perempuan itu pun langsung bergidik ngeri melihat senyum penuh arti yang ditampilkan Mama Mirna. Sudah pakai saja nak. Tapi Ma. Sudah biar nanti Adri tambah semangat. Mama Mirna langsung mengedipkan matanya kepada menantu kesayangan. Huf TTT. Mau tidak mau akhirnya Fatimah hanya bisa ikut apa yang mama mertuanya mau. Lagian juga dia tampil begitu hanya untuk sang suami bukan orang lain. Itulah dalam pikirannya. Kita makan dulu yuk nak. Iya ma. Fatih sudah sangat lapar nih. Mengelus perutnya. Mereka berdua berjalan menuju restoran yang ada di mall itu. Mau pesan apa nona? Ucap sang pelayan kepada Fatimah yang saat itu memegang buku menu. Saya pesan yang ini saja mbak sama minumannya jus alpukat ya. Kalau boleh saya tahu nyonya mau yang mana? Ucapnya dengan sopan. Saya juga yang ini makanannya dan jus wortel saja. Baiklah mohon tunggu sebentar ya nona dan nyonya. Dibalas senyuman saja dengan Fatimah dan Mama Mirna. Pelayan itu tadi pergi membawa buku catatan pesanan pelanggan tadi. Dert. Halo assalamualaikum pak. Tanda pisah. Iya ini mama lagi sama menantu kita. Bangganya. Tanda pisah. Iya sebentar lagi mama pulang kok. Ini lagi makan. Tanda pisah. Ya pak. Assalamualaikum. Tanda pisah. Panggilan berakhir. Papa ya ma. Iya nak. Biasa papamu itu kalau jauh dari mama pasti begitulah. Mengangkat bahunya.
Fatimah tertawa mendengar ucapan sang mertuanya. Maaf Nona. Pelayan itu pun menaruh makanan yang dipesan Fatimah tadi. Begitu juga Mama Mirna. Kini makanan mereka telah sampai semua dan tinggal dimakan saja. Nak, kamu beneran nggak mau ikut sama Mama pulang? Enggak usah Ma. Mending Mama cepat pulang, kasihan Papa lama menunggu. Godanya. Ish, kamu ini. Dasar iri. Akhirnya Mama Mirna pun pergi menaiki mobil yang sudah dikendalikan sama supir pribadi keluarga Barak. Setelah tak terlihat lagi mobil mertuanya, Fatimah pun langsung memberhentikan mobil taksi yang kebetulan lewat di depannya. Pak, antar saya di jalan ini ya. Siap Non. 20 menit kemudian. Ini Pak. Fatimah memberikan uang 1 lembar yang berwarna merah kepada sang supir taksi. Non, kembaliannya. Enggak usah Pak, untuk Bapak saja. Tolaknya. Tapi Non, ini kebesaran untuk Bapak. Sudah Pak, itu rezeki untuk anak dan istrinya Bapak. Ya, tadi Fatimah melihat ada foto keluarga yang digantung di spion dalam mobil. Dapat dilihat jika itu keluarga Bapak sang supir. Masya Allah Non. Terima kasih banyak. Semoga Non selalu diberi berkah dengan Sang Pencipta. Doanya. Amin. Ya sudah, mari Non. Setelah taksi itu jalan, Fatimah berbalik berjalan menuju masuk ke dalam perusahaan yang menjulang tinggi itu. Ada yang bisa saya bantu Nona? Ucap resepsionis. Bisa saya bertemu dengan pimpinan perusahaan ini? Apakah Nona sudah buat janji? Belum Mbak. Ya sudah, kalau begitu. Saya telepon dulu sekretaris bos. Langsung dianggukin oleh Fatimah. Halo Pak. Ini ada yang ingin bertemu dengan Tuan Adri. Tanda pisah. Kalau boleh tahu, nama Nona siapa? Fatimah Azahra. Jawab Fatimah. Fatimah Azahra Pak. Tanda pisah. Baik Pak. Mari Nona saya antar. Fatimah mengikuti gadis resepsionis tadi. Setelah itu mereka pun sampai ke lift dan masuk. Gadis itu memencet angka 15 dan ting. Ini ruangannya Nona. Kalau begitu saya tinggal. Permisi. Fatimah mengeruk pintu besar itu. Tapi tak ada juga jawabannya. Hingga akhirnya Fatimah pun membukakan sedikit pintunya dan krek. Sudah aku katakan jangan ganggu aku. Ucapnya dengan membentak tanpa mengalihkan sedikit pandangannya dari berkas yang ada di tangannya Adri. Mas. Ucapnya dengan pelan dan Adri langsung terperanjat kaget setelah mendengar suara wanitanya. Adek. Adri langsung berdiri berjalan menghampiri Fatimah yang masih syok di tempat. Hei, maafkan Mas. Mas kira kamu itu Tommy. Makanya Mas kayak gitu. Sambil mengelus wajah Fatimah. Fatih kira Mas marah karena Fatih kesini. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Maaf sayang. Kalau Mas tahu kamu mau kesini dengan gembira Mas menyambut kamu. Membawa Fatimah ke sofa yang ada di ruangan Adri. Emangnya kenapa Mas bisa sampai begitu? Tadi, Adri seperti sedang berpikir. Ah, nggak ada apa-apa kok dek. Mas lagi kesal aja. Mungkin karena kerjaan kali ya. Sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Apa yang kamu sembunyikan dariku Mas? Ucap batin Fatimah saat melihat sorot mata Adri yang sedang membunyikan sesuatu. Sudah, jangan terlalu dipikirkan dek. Mending kita makan yuk. Fatih sudah makan Mas. Ini Fatih bawakan makanan untuk Mas. Tadi Fatih sempat berhenti untuk membeli makanan kesukaannya Mas. Baiknya istriku. Dengan refleks Adri mengecup bi asteris-asteris yang berwarna merah muda itu. Muka Fatimah langsung merah merona mendapatkan perlakuan itu dan dia pun masih mematung. Hei! Adri melambaikan tangannya di depan wajah Fatimah. Apa masih mau Mas cium nih? Dan berhasil. Mas. Mas. Teriak keras dari mulut Fatimah disebabkan refleks karena perlakuan dari suaminya. Kamu berteriak di depan suamimu dek. Ucapnya dengan dingin. Maaf Mas. Fatih refleks karena belum terbiasa dengan semua ini. Fatimah langsung menundukkan kepalanya. Fatimah masih setia menunggu sang suami kerja. Hingga jam pulang pun tiba. Di mana sekarang Adri sedang beres-beres untuk pulang sedangkan Fatimah masih tertidur di sofa. Hei, dek bangun.
Fatimah duduk sembari mengucek matanya. Sudah sore ya Mas. Aduh kenapa dengan Mas Adri kembali dingin kepadaku? Apa karena aku berteriak di depannya tadi ya? Ayo kita pulang. Sebentar Mas. Fatih cuci muka dulu. Fatimah berjalan menuju ruang pribadi Adri. Ia tahu sebelum dia berteriak Adri telah menunjukkan ruangan itu. Sepanjang perjalanan pulang Adri tak kunjung buka suara. Hingga Fatimah khawatir takut jika benar suaminya itu marah akibat dia tidak sopan berteriak depan suaminya. Sungguh Fatimah sebenarnya tak sengaja. Sang asisten pun ikut bingung. Apa yang membuat kedua majikannya ini tak mengeluarkan suara sedikit pun dan mereka hanya sibuk dengan penglihatan masing-masing. Adri melihat handphone sedangkan Fatimah hanya melihat sisi jalan. Apalagi yang terjadi dengan mereka ini? Tuhan kenapa hamba harus berada di suasana seperti ini? Batin Tommy berteriak menghadapi suasana yang mencekam ini. Setelah selesai makan malam tadi Adri langsung sibuk dengan laptopnya. Fatimah masih diam saja. Setelah azan berkumandang mereka pun melaksanakan salat berjamaah. Sesudah itu, aku mau ke ruang kerja dulu. Adri berdiri beranjak berjalan keluar. Setelah suaminya pergi Fatimah berpikir bagaimana cara membuat suaminya agar tak marah lagi. Tanpa pikir panjang Fatimah berjalan menuju lemari pakaian dan mengambil tas belanjaan dia tadi dan mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Dengan pikiran berkecamuk, Fatimah keluar dari kamar mandi dan menatap dirinya di cermin meja riasnya. Huf TTT. Akhirnya aku memakai baju ini lagi. Ucapnya dengan lesu. Tapi apa boleh buat? Siapa tahu nanti Mas Adri nggak marah lagi. Lagian juga kan halal. Ucap Fatimah. Maka malam ini ia akan menyiapkan mental kuat untuk mengajak sang suami menuju surga dunia untuk mengais berkah dan pahala dari sang Halik. Tok-tok. Fatimah mengetuk pintu ruang kerjanya suaminya. Ia masuk. Fatimah sebenarnya kesusahan membawa nampan yang sudah berisi cemilan dan susu hangat untuk sang suami. Adek, ucap Adri dengan terkejut. Saat melihat penampilan Fatimah yang hanya memakai baju satin yang berwarna hitam serta memakai sweater rajut untuk menutupi baju yang terbuka itu. Dek, kenapa kamu cuma pakai baju beginian? Matanya menatap tajam ke arah Fatimah. Dan ini kenapa kamu enggak pakai jilbab hu? Adri mendekati sang istri yang sedang menyusun cemilan yang dibawanya tadi. Oh, maaf mas. Ucapnya dengan santai di depan suaminya tapi berbeda di dalam hatinya hampir copot rasanya menampilkan pakaian yang beginian. Apalagi ia tak memakai hijab. Baru kali inilah Fatimah tak memakai jilbab kecuali di dalam kamar. Mas mohon jangan lagi keluar kayak begini kecuali di dalam kamar kita. Tegasnya. Iya mas. Fatih tahu kok batasan. Lagian sekarang kan orang-orang udah pada tidur semua kok. Jelasnya. Iya. Tapi bagaimana kalau ada Mang Diman masuk untuk meriksa rumah kan auratmu kelihatan dengan yang bukan muhrim. Ya sudah Fatih minta maaf deh. Deh mas serius. Daripada mas marah-marah mending Fatih pijitin gih. Menepuk sofa sebelahnya. Adri menuruti ajakan sang istri. Jujur Adri sangat terpesona melihat tampilan istrinya yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Biasanya istrinya itu pasti akan malu kalau memakai pakaian terbuka. Tapi ini dilihatnya istrinya itu sungguh berani. Sini Fatih pijitin ya. Adri langsung merebahkan kepalanya di paha istrinya dan Fatimah mulai mengurut kepala suaminya. Mas. Fatimah tersenyum melihat sang suami yang sepertinya menikmati pijatan Fatimah. Enak nggak? Iya enak dek, mas. Apa dek? Tapi mata Adri masih setia terpejam. Mas nggak rindu gitu. Wajah Fatimah memerah setelah mengucapkan kalimat tadi. Untung Adri masih memejamkan matanya. Rindu apa dek? Alisnya berkerut bingung apa yang dimaksud istrinya tadi. Fatimah masih diam. Sehingga Adri membuka matanya dan melihat wajah sang istri masih saja bersemu merah. Rindu apa sih dek? Mas nggak tahu. Desaknya dengan nada menggoda sang istri. Ih mas Adri kok pura-pura nggak tahu sih. Ucap batinnya masih melihat ke arah lain.
karena masih dirundung malu. Hei! Adri langsung menarik dagu Fatimah agar menghadap ke arahnya. Rindu apa sih, Dek? Dengan menaik turunkan alisnya. Masih setia menggoda sang istri. Sudah Mas. Fatih mau kembali ke kamar udah ngantuk. Mas jangan malam-malam kerjanya. Fatimah beranjak dari duduknya. Tapi langsung dicekal oleh Adri. Mau kemana? Adri langsung menarik tangan Fatimah. Sehingga sang istri pun jatuh di atas pangkuannya. Mas Fatih malu. Fatimah langsung menyembunyikan wajahnya di tengkuk sang suami. Malu kenapa sih, Dek? Sama suami sendiri. Mengelus surai panjang yang berwarna hitam legam itu. Tapi Fatih malulah Mas. Walaupun Mas suami Fatih. Masa wanita yang minta duluan. Ya Mas bahagia kalau adek duluan bersedia menyerahkan diri ke Mas. Mas juga masih setia menggoda Fatih. Fatimah langsung bergerak menghadap ke depan wajah sang suami. Habisnya Mas suka lihat wajah istri Mas merah. Tambah menambah kadar kecantikan adek. Bisiknya tepat di depan telinga sang istri. Fatimah langsung menutup matanya merasakan harum wangi yang keluar dari mulut suami yang berwangi mint. Ser. Badan Fatimah merasa tersengat listrik. Saat mendengar suara suaminya yang sangat merdu itu. Mas Fat. Adri langsung membukam bi asteris sang istri dan sedikit melumnya. Setelah merasa kehabisan. Adri pun melepas ci M***an mereka. Ditatapnya wajah Fatimah dan usapnya bi asteris yang agak sedikit bengkak. Dek kita lanjutin di kamar saja ya. Fatimah hanya menganggukkan kepala saja sebagai jawabannya. Duk. Suara pintu ditutup dengan kencang oleh Adri hanya menggunakan satu kaki. Karena Fatimah masih dalam gendongannya. Mungkin karena tak sabar ya. Jarang-jarang wanitanya yang meminta duluan.